Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aida Dwi Martina Hapsari. Saya Iza Zara Nabilah. Kami dari kelompok 5 kelas 7H Akan membahas tentang tempat bersejarah yang ada di Kecamatan Duren, yaitu Batu Godeg. Nah, info yang lebih lanjut akan kami serahkan kepada rekan kami yang bernama Yanolata De Romero dan Wajid Setiawan Reski Ahmad Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wajid Setiawan Reski Ahmad Yusuf. Saya dari kelompok 5 kelas 7A ingin mengetahui tentang sejarah prasasti Durian. Nama Anda? Perkenalkan, saya Ibu Nia. Momen apa yang biasa tempat ini ramai dikunjungi? Prasasti ini biasanya ramai dikunjungi ketika karena dulunya prasasti ini adalah tempat sembahyangnya orang Hindu Buddha. Biasanya tempat ini ramai ketika hari raya Nyepi, juga ketika Suro, ketika bulan Suro. Nah, bagaimana sejarah berdirinya Watu Godeg? Nah, sebenarnya prasasti ini bernama Prasasti Turian. Nanti saya jelaskan ada 3 alasan kenapa disebut Prasasti Turian ini sebagai Prasasti Watu Godeg. Ya, saya jelaskan sejarahnya dulu ya. Pada masa itu tahun 851 Saka atau 929 Masehi, seorang penguasa desa Turian yang bernama Dang Empu Sahidya meminta kepada Maharaja Empu Sindok untuk mendirikan sebuah bangunan suci. Nah, bangunan suci ini adalah untuk tempat sembahyangnya orang Hindu Buddha. Nah, pada masa itu pajak dari desa Turian ini sendiri adalah 3 suwarna emas dan 1 kati. 3 suwarna emas inilah yang untuk pendirian bangunan suci tersebut. Dengan syarat masyarakat desa Turian ini harus bekerja sama membuat terusan dari Sungai Jaruman. Nah, sekarang Sungai Jaruman sendiri lebih dikenal oleh masyarakat sekitar sini sebagai Kali Bugan. Nah, pada masa itu Raja Empu Sindok memberikan sebidang tanah di sebelah baratnya Sungai Jaruman. Nah, itu di sebelah utaranya pasar masa itu diberikan sebidang tanah untuk pembangunan bangunan suci tersebut. Nah, masyarakat sekitar itu bekerja bakti membuat sebuah bendungan. Sisa-sisa bendungannya masih bisa kita temui berada di sebelah utara desa Tanggung ini yang kita lebih mengenalnya sebagai Kalimati. Sedangkan tanggulnya berada di daerah Sepanjang, di timurnya MTSN 1 Malang. Nah, prasasti ini berdiri ada di sini memang dari dulu sampai sekarang tidak pernah berpindah. Memang keberadaannya di desa Tanggung ini. Nah, kenapa prasasti Turian ini disebut Prasasti Watu Godeg? Ada 3 alasan yang menyebutkan. Berdasarkan sejarah, karena di sekitar prasasti ini ada yang namanya Linggayoni. Linggayoni ini adalah lambang dari kesuburan Dewa Siwa. Bila disatukan bisa digerak-gerakkan seperti alu dan tumbuk. Nah, itu alasan kedua. Berdasarkan kepercayaan orang Jawa kuno, katanya setiap malam Jumat Legi prasasti ini bergerak-gerak. Karena sekarang mungkin sudah banyak ya orang-orang Jawa yang mungkin kurang kejawen, jadi itu hanya kepercayaan orang Jawa kuno. Kita sendiri belum membuktikannya, wallahu alam ya. Alasan ketiga, kenapa prasasti ini disebut Prasasti Watu Godeg? Karena berdasarkan masyarakat umum, kita yang datang ke sana, kita tidak bisa membaca tulisan yang ada di prasasti tersebut yang berbahasakan Sanskerta, makanya kita godeg-godeg. Di situ kita juga akan menemukan 3 lingga, 1 yoni. Nah, seharusnya kalau ada lingga kita juga harus ada 3 yoni. Tapi sayangnya kita hanya menemukan 1 yoni. Nah, di situ juga ada yang namanya umpa. Umpa adalah tatakan sebuah bangunan. Mungkin kalau zaman dahulu bangunannya masih ada yang memakai kayu ya. Kayu itu
berada di atasnya empat. Ini bertujuan untuk menghindari rayap yang akan naik. Kalau sudah naik, jadi kita sudah melihatnya dan membersihkannya. Nah, umpak juga berguna sebagai peredam jika ada getaran seperti gempa. Nah, di sana kita juga akan menemui ada batu bata zaman dahulu. Batu bata zaman dahulu itu ukurannya lebih besar daripada batu bata merah zaman sekarang. Kita juga akan menemui di sana ada patung Siwa tanpa kepala. Nah, ada yang berpendapat kemana kok banyak patung-patung di Indonesia itu yang kok tidak ada kepalanya. Ada yang menyebutkan karena masuknya Islam di Indonesia untuk menghindari kemurtadan. Nah, sebenarnya prasasti ini memang letaknya di Desa Tangguh ini tidak pernah berubah dan tidak pernah dipindahkan. Jadi dari dulu memang di sini, tapi orang-orang sekitar, orang-orang Jawa yang mungkin apa ya istilahnya ya, yang bau rekso, yang bah-bahe gitu ya, ada yang menyebutkan namanya itu Mbah Kaji Rujak Beling. Prasasti ini salah satu prasasti tertua peninggalan Empu Sendok, dan kita sebagai anak-anak muda generasi penerus, kita harus juga ikut andil melestarikan prasasti agar sejarah tidak tergerus oleh zaman.